Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung dengan saya pada video ini di Jembatan Bahasa. Kita akan mempelajari tentang ilmu-ilmu bahasa. Pada video kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari tentang teks surat, yaitu teks surat dinas dan surat pribadi. Apakah kalian semua ada yang tahu perbedaan kedua teks surat tersebut? Daripada bingung, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, pengertian, struktur, bahasa, dan satu tambahan kuis. Seperti yang kita ucapkan tadi, untuk yang pertama kali adalah tentang pengertian. Alangkah baiknya kita semua paham terlebih dahulu tentang pengertian surat atau teks surat. Surat adalah sarana komunikasi secara tertulis yang ditujukan untuk menginformasikan sesuatu dari pihak satu ke pihak yang lain. Surat dinas adalah surat yang berisi masalah kedinasan atau pemerintahan yang ditulis oleh suatu instansi atau lembaga dan ditujukan kepada orang atau instansi lainnya yang berkaitan. Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada orang lain yang berkaitan. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari bersama-sama tentang struktur teks surat pribadi dan teks surat dinas. Berikut contoh surat dinas. Mari kita pelajari bersama-sama struktur contoh surat dinas tersebut. Yang pertama adalah kop surat. Pada kop surat ini terdiri dari nama instansi atau lembaga yang menulis surat, kemudian diikuti dengan nama alamat instansi atau lembaga yang diikuti pada bagian kiri atas dengan logo instansi atau lembaga, kemudian nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Pada bawah kop surat bagian kanan terdapat nama lokasi dan tanggal penulisan surat. Kemudian diikuti dengan tujuan penulisan surat. Selanjutnya ialah salam pembuka. Setelah salam pembuka, diikuti dengan bagian isi surat. Setelah isi surat, selanjutnya adalah salam penutup, yang kemudian diikuti pada bawah kiri surat terdapat nama pejabat atau pimpinan instansi atau lembaga penulis surat. Berikut salah satu contoh surat pribadi. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang struktur surat pribadi tersebut. Pada bagian kanan atas terdapat tanggal penulisan surat. Kemudian diikuti pada di bawahnya bagian kiri dengan tujuan surat ditulis. Setelah itu, salam pembuka, kemudian isi surat yang diikuti dengan salam penutup. Pada terakhir surat bagian kanan bawah terdapat nama penulis surat yang diikuti dengan tanda tangan. Seperti itulah struktur teks surat dinas dan struktur teks surat pribadi. Setelah mempelajari struktur teks surat, kita bersama-sama belajar tentang bahasa teks surat. Pada ciri kebahasaan surat dinas, yang pertama adalah
pemilihan kata sapaan bersifat normal. Yang kedua, menggunakan ragam bahasa baku atau formal. Pada surat pribadi, ciri kebahasaan yang pertama, pemilihan kata sapaan bersifat emotif dan bebas, seperti contoh surat yang tadi. Kemudian, ragam bahasa tidak baku atau bebas. Seperti itulah ciri kebahasaan pada teks surat dinas dan teks surat pribadi. Untuk mengetahui pemahaman kalian, di sini sudah tersedia kuis. Salah satu ciri-ciri surat pribadi adalah terdapat kop surat, menggunakan bahasa normal dan baku, terdapat logo instansi, bahasa sapaan bebas atau santai, terdapat nama pejabat atau pimpinan instansi. Jika kalian masih bingung, tonton video ini dari awal untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman kalian semua. Bagaimana? Sudah menemukan jawaban? Terima kasih sudah menonton video ini sampai berakhir. Thanks to watching.